Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Merisiska STMK selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian, dan yang saya hormati teman-teman yang menonton video saya hari ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus. Saya mahasiswa jurusan Teknik Industri, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Suskaryau. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian saya yang berjudul Analisis Strategi Pemasaran pada UMKM Bakri X Kabupaten Kepulauan Meranti. Baik, pada kesempatan kali ini ada 3 pembahasan penting. Yang pertama yaitu pendahuluan yang meliputi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan dan asumsi. Yang kedua yaitu tentang landasan teori yang terbagi ke dalam 3 materi, yaitu strategi, perancangan strategi pemasaran, dan metode perancangan strategi. Dan terakhir yaitu metodologi penelitian yang akan ditampilkan dalam bentuk flowchart. Memasuki pembahasan yang pertama yaitu pendahuluan. Dalam sebuah penelitian tentu akan dilandasi oleh sebuah latar belakang yang menarik. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara ringkas terkait latar belakang dari penelitian yang saya lakukan. Seperti yang kita tahu, sumber daya alam di Indonesia sangat melimpah, baik nabati maupun hewani. Oleh karena itu, banyak sekelompok orang yang ingin memanfaatkan sumber daya tersebut untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing. Namun, kebutuhan manusia semakin hari semakin bertambah seiring dengan berjalannya waktu. Oleh karena itu, banyak orang ingin mendirikan sebuah usaha agar dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Dan terjadilah sebuah persaingan. Persaingan tersebut mengacu kepada persaingan pemasaran. Oleh karena itu, agar perusahaan dapat berjalan dan terus berdiri, diperlukan strategi pemasaran yang baik. Nah, untuk apa semua itu dilakukan? Tentu saja untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Salah satu perusahaan yang saya maksud yaitu UMKM Bakri X. UMKM Bakri X merupakan perusahaan yang bergerak di bidang kuliner yang mengolah sebuah makanan yang dapat menjadi pengganti beras sebagai makanan pokok, yaitu roti. Dapat dilihat pada grafik bahwa pendapatan Bakri X pada bulan Januari sampai bulan Maret 2019 itu terjadi ketidakseimbangan atau tidak tercapainya target yang ditentukan, yaitu pada bulan Januari pendapatan yang didapat yaitu 1.400.000, sedangkan target yang dicapai yaitu 2 juta. Dan pada bulan Februari pendapatan yang didapat yaitu 1.900.000, namun target yang ingin dicapai yaitu 2 juta. Dan pada bulan Maret pendapatan yaitu 1.600.000 dan target yang dicapai yaitu 2 juta. Ketidakseimbangan dalam pendapatan dan target itu terjadi karena UMKM Bakri X merupakan perusahaan yang belum lama berdiri, sehingga penjualan masih cenderung fluktuatif. Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan, peneliti mengambil sebuah perumusan masalah, yaitu bagaimana merumuskan strategi pemasaran yang tepat yang bisa diterapkan pada UMKM Bakri X di Kabupaten Kepulauan Meranti. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat penelitian. Adapun tujuan penelitian yang pertama yaitu untuk mengetahui penentuan strategi yang tepat dalam mengidentifikasi dan mengevaluasi suatu usaha pada UMKM. Yang kedua yaitu untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi penetapan strategi pemasaran. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Pada penelitian kali ini manfaatnya terbagi menjadi 2. Pertama yaitu manfaat bagi peneliti, dan yang kedua itu manfaat bagi perusahaan. Bagi peneliti, manfaat yang didapat yaitu dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai ilmu manajemen dan strategi pemasaran. Sedangkan bagi perusahaan yaitu mendapatkan saran perbaikan strategi pemasaran dan menerapkannya agar perusahaan semakin berkembang ke yang lebih baik. Lanjut ke batasan dan asumsi penelitian. Adapun batasan terbagi menjadi 2, yaitu tempat penelitian yaitu UMKM Bakri X di Kabupaten Kepulauan Meranti. Yang kedua itu fokus penelitian adalah merumuskan strategi pemasaran yang tepat menggunakan analisis QSPM. Adapun asumsi yang dapat diambil yaitu responden yang terlibat mempunyai pengetahuan yang cukup tentang permasalahan terkait penelitian.
Baik, masuki pembahasan yang kedua yaitu landasan teori. Yang pertama yaitu tentang strategi. Menurut Sugianto dan Hongdianto, strategi ialah suatu kesatuan yang menyeluruh, komprehensif, dan terpadu yang digunakan untuk mencapai tujuan perusahaan. Strategi digunakan dalam menjalankan suatu perusahaan yang senantiasa bersifat meningkat dan terus-menerus tentang apa yang diharapkan pelanggan di masa depan. Lanjut ke materi yang kedua yaitu perancangan strategi pemasaran. Pemasaran sendiri yaitu sebuah sistem dari kegiatan-kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, memberi harga, mempromosikan, dan mendistribusikan jasa serta barang-barang pemuas keinginan pasar. Strategi pemasaran merupakan pernyataan baik implisit maupun implisit mengenai bagaimana satu merek atau lini produk mencapai tujuan. Lalu, strategi pemasaran itu terbagi menjadi 3 unsur. Yang pertama itu segmentasi, targeting, dan positioning. Segmentasi pasar sendiri yaitu tindakan mengidentifikasi dan membentuk kelompok pembeli atau konsumen secara terpisah. Lanjut ke targeting. Targeting yaitu tindakan memilih satu atau lebih segmen yang akan dimasuki, dan positioning yaitu menetapkan posisi pasar. Dan untuk metode perancangan strategi yang akan digunakan yaitu menggunakan matriks GSPM. Menurut Zulkarnain yang dikutip oleh Seth Yorini, keuntungan dengan menggunakan matriks GSPM adalah strategi dapat diperiksa secara beruntun dan bersamaan, serta tidak ada batas untuk jumlah strategi yang dapat dievaluasi secara sekaligus. Menurut David, terdapat 6 langkah yang dibutuhkan untuk membuat GSPM. Yang pertama yaitu menyusun daftar kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang sama dengan matriks SWOT. Yang kedua yaitu memberikan bobot untuk kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Bobot ini sama dengan bobot yang diberikan pada matriks IV dan EV. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi strategi alternatif yang harus dipertimbangkan untuk diterapkan. Yang keempat yaitu tentukan attractive score dengan memeriksa setiap faktor eksternal maupun internal. Yang kelima yaitu hitung total attractive score, kemudian mengkalikan bobot dengan daya tarik attractiveness score. Yang keenam yaitu hitung jumlah total AS, nilai yang lebih tinggi mengidentifikasi strategi yang lebih menarik. Baik, memasuki pembahasan yang terakhir yaitu metodologi penelitian. Pada metode penelitian kali ini akan ditampilkan dalam bentuk flowchart. Dapat dilihat pada flowchart di samping. Penelitian dilakukan pertama melalui wawancara, yang kedua itu menyebar kuesioner, yang ketiga itu dokumentasi. Lanjut ke identifikasi masalah, merumuskan masalah, menetapkan tujuan dan manfaat, dan menetapkan batasan masalah serta asumsi. Kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data. Pada pengumpulan data yang diambil yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diambil melalui wawancara, kuesioner, dan dokumentasi, lalu data sekunder diambil dari data-data yang didapatkan dari responden tersebut. Lalu selanjutnya yaitu mengidentifikasi variabel dan indikator, kemudian menentukan populasi dan sampel, kemudian penyusunan dan pembuatan kuesioner, lalu melakukan pengujian yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Lalu dilanjutkan ke pengolahan data. Pengolahan data dilakukan menggunakan matriks GSPM, tapi sebelum matriks GSPM akan dilakukan melalui matriks SWOT, kemudian matriks IV dan EV, dan terakhir baru menggunakan matriks GSPM. Lalu selanjutnya itu menganalisanya dan selesai. Adapun teori-teori atau materi-materi yang saya kemukakan dapat dilihat pada daftar pustaka di samping. Baik, mungkin hanya itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.